Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Vito Valentinus. Saya dari Universitas Prasetya Mulia, dari kelas BM 2002C. Saya mengambil jurusan Business Mathematics. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang personal life plan saya di slide ini. Oke. Jadi plan saya itu, ini plan akademik saya. Yang pertama itu IPK saya harus di atas 3,0. Yang artinya nilai saya itu rata-ratanya harus 70 hingga 75. Jadi untuk mendapatkan IPK tinggi, kita juga harus mengerjakan tugas atau proyek dengan baik, karena sangat mempengaruhi terhadap nilai akhir kita. Yang kedua itu saya mau lulus kuliah. Ya tentu semua orang mau lulus kuliah lah kan. Nah, yang saya mau itu lulus kuliah tepat waktu, agar saya tidak harus mengambil semester pendek, mengambil semester lebih. Jadi saya mau lulus kuliah tepat waktu agar dapat bekerja lebih cepat. Terus yang ketiga itu saya ingin nilai akhir saya itu minimal B. Nah, untuk mendapatkan nilai akhir minimal B, berarti kita harus mengerjakan tugas dan proyek-proyek sebelumnya. Ya sama kayak kita mengambil IPK di atas 3. Oke. Nah, ini plan non akademis saya. Yang pertama itu skill komunikasi. Jadi, kita itu harus meningkatkan skill komunikasi kita saat berkuliah atau saat nanti kita bekerja. Karena kita bakal ada banyak presentasi seperti ini, kita juga harus berinteraksi dengan orang lain, membangun relasi, dan lain-lain. Jadi skill komunikasi ini sangat penting untuk kita. Terus yang kedua itu saya ingin mencoba membangun bisnis mandiri. Ya, bahkan saat kita berkuliah ataupun sudah lulus kuliah, saya ingin membangun bisnis mandiri biar saya mendapatkan pengalaman sendiri. Bagaimana cara bekerja dengan baik, bagaimana cara membuat bisnis dengan baik. Terus yang ketiga itu saya ingin membangun relasi dengan orang-orang sekitar. Jadi membangun relasi dengan orang-orang sekitar ini juga perlu skill komunikasi. Makanya plan ini sangat bergabung. Terus yang keempat itu mendapatkan pekerjaan. Ya tentu semua orang mau dapat pekerjaan lah kan kalau udah selesai kuliah. Jadi mereka seperti mau mendapatkan uang, jadi mereka dapat pengalaman. Jadi kan kita harus dapat pekerjaan. Nah, yang saya mau itu dapat pekerjaan tempat yang baik, tempat yang bagus, agar saya dapat pengalaman yang lebih baik dan bisa membuat bisnis yang baik ataupun bekerja dengan lebih baik. Terus yang terakhir itu soft skill. Tentu semua orang mau meningkatkan soft skill kita. Karena soft skill ini bakal membuat kita perluas relasi kita dengan orang-orang lain. Oke, ini adalah plan saya untuk tahun pertama sampai tahun keempat. Ya, yang pertama itu ini tahun pertama. Saya juga sekarang lagi tahun pertama, semester pertama. Yang pertama itu saya ingin meningkatkan komunikasi saya kepada orang lain, terhadap orang lain. Karena biasanya saya juga masih agak gugup dalam presentasi, walaupun ya harus berani ya kan. Nah, jadi meningkatkan komunikasi itu sangat penting untuk di tahun pertama. Yang kedua itu beradaptasi. Beradaptasi ya seperti kami dari online ke offline itu butuh adaptasi yang sangat banyak karena online itu ya banyak orang yang malas-malasan kayak masih tidur-tiduran. Nah, tiba-tiba kuliah offline. Langsung kayak seperti kita harus lebih rajin, lebih ekstra gitu, harus datang ke kampus dan lain-lain. Terus yang ketiga itu kepercayaan diri. Nah, memberikan komunikasi dan kepercayaan diri ini itu berhubungan. Karena saat kita ingin presentasi, kita butuh komunikasi dan juga percaya diri. Jadi kita sangat membutuhkan kepercayaan diri dan komunikasi di tahun pertama. Nah, tahun kedua itu kita harus memperbanyak relasi kita dengan berkomunikasi. Nah, dengan berkomunikasi ini kita bisa membangun relasi dengan orang-orang lain, bisa di luar kampus, bisa di dalam kampus. Bahkan kalau bisa dengan orang luar. Terus yang kedua itu meningkatkan hal-hal yang ingin ditingkatkan di tahun pertama. Mungkin tahun kedua kita juga masih mencoba untuk meningkatkan komunikasi kita atau kepercayaan diri kita, maka di tahun kedua juga kita bisa bikin menjadi lebih perfect gitu lah. Terus sekarang yang tahun ketiga. Tahun ketiga kami mulai masuk ke magang. Semester 5 kami mulai magang 6 bulan. Jadi dari magang ini kami mendapatkan pengalaman dan kita belajar dari pengalaman tersebut. Terus yang kedua itu meningkatkan relasi seperti yang di tahun kedua. Tetapi kali ini kita meningkatkan relasi dengan orang-orang asing yang kita tidak tahu saat nanti kita bekerja di magang tersebut. Terus yang ketiga itu fokus dalam magang. Nah, dalam magang ini kita bakal fokus untuk mendapatkan pengalaman dan juga
mendapatkan relasi dengan orang lain. Oke. Terus tahun keempat, ya kami semester 7 magang lagi 6 bulan. Jadi kita belajar dari pengalaman lebih lagi dari yang tahun sebelumnya. Jadi kita bisa dapat bekerja di tempat yang lebih baik saat lulus nanti. Terus yang kedua itu lulus kuliah tepat waktu. Nah, pada saat tahun keempat ini, saya ingin lulus kuliah di tahun ini. Saya tidak mau lulus di kuliah tahun depan, soalnya nanti bakal ribet mau bayar lagi. Terus yang ketiga itu mempertahankan IPK. Jadi yang dimaksudkan mempertahankan IPK ini artinya itu saya harus mempertahankan nilai saya 70 hingga 75 atau lebih. Karena saya ingin di atas 3. Terus yang terakhir itu nilai akhir minimal B. Minimal B ini berarti artinya itu nilai skripsi saya di atas B ataupun nilai akhir saya itu di atas B. Oke, lalu ini S SWOT saya yaitu strength, weakness, opportunities dan threat saya. Nah, strength saya itu berpikir logis. Saya itu kalau dalam berpikir dalam sesuatu itu kadang saya memikirkan baru saya bertindak. Lalu yang kedua itu saya peka terhadap lingkungan sekitar. Karena saat saat saya ada tugas atau apa gitu, saya juga biasanya kalau saya lagi rajin, saya bakal langsung kerjain. Ah, terus ini mulai ke weakness saya. Saya suka menunda. Nah, pada saat tugasnya udah dikasih, kalau saya lihat udah, oh ini deadline-nya masih lama, saya tunda itu sampai dia akhirnya H-1, H-2 gitu. Ini weakness saya juga harus perbaiki weakness saya ini. Terus yang ketiga itu opportunities. Opportunities saya ini pengalaman bekerja sama dengan orang lain. Dari pengalaman ini, saya bisa berkembang hingga saya mendapatkan pengalaman baru dan bisa mencapai bisnis yang baik ataupun kerja di tempat yang lebih baik. Terus yang keempat itu threat. Threat ini pasti semua orang pasti ada sih. Nah, threat saya itu dalam game. Nah, kadang kalau saya lagi bosan atau lagi gak ada kerjaan, padahal ada tugas yang numpuk gitu kan, saya main game biar saya refreshing. Tapi itu threat tuh saya. Sebenarnya saya nggak boleh sering main game. Tapi saya lalain tugas dulu baru saya main game. So saya kerjain tugas dulu baru main game. Nah, nah sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak ya. Ya, bye bye.